Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Fadilasari dengan NIM 0561232281. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru, lebih tepatnya saya tinggal di Kampar, Kapung Hilir. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris Pre-Service. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas 1 dengan mata kuliah Pancasila. Berikut adalah penjelasan saya tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan, pada tahun 1945, Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Pada saat itu, ada 5 sila yang disahkan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijadikan inspirasi ideologi negara yang kemudian dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa dalam perjuangan melawan kolonialisme. Masuk ke Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi federasi RIS dengan 16 negara bagian. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun ada upaya untuk menyesuaikannya. Periode ini menunjukkan timbulnya Pancasila dalam menghadapi tekanan internasional ataupun internal. Setelah itu masuk ke demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Di bawah Presiden Soekarno, Pancasila digunakan untuk membenarkan sistem politik yang lebih sentralistik dan otoriter. Pancasila dijadikan alat legitimasi untuk mengatasi fragmentasi politik, namun seringkali diinterpretasikan secara subjektif untuk kepentingan kekuasaan. Memasuki ke Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998, yang mengharuskan semua organisasi menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Periode ini, tekanan stabilitas dan pembangunan ekonomi memasuki era reformasi yaitu dari tahun 1998 hingga saat ini. Setelah jatuhnya Soeharto, Pancasila tetap menjadi dasar negara dalam Undang-Undang 1945, memperkuat nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi. Pancasila kini lebih ditekankan sebagai pedoman etis, bukan alat kontrol politik, dengan fokus pada toleransi dan pluralisme di tengah tantangan globalisasi dan radikalisme. Salah satu peristiwa penting yaitu dari masa awal kemerdekaan adalah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI. Nilai-nilai yang tercermin pada peristiwa tersebut yaitu yang pertama, persatuan Indonesia pada sila ketiga. Pidato ini menekankan pentingnya di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya sebagai upaya untuk menyatukan bangsa yang baru saja merdeka dari penjajahan. Pelajaran yang dapat diambil dan relevansinya bagi generasi muda saat ini yaitu bahwa ideologi seperti Pancasila lahir dari dialog dan kompromi di tengah krisis, menunjukkan bahwa nilai-nilai persatuan dan demokrasi dapat menjadi alat untuk membangun bangsa yang kuat. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan menurut pemahaman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.